أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat dan salam kepada saudara-saudara dan teman-teman yang ada di Kalimantan yang sudah memulai kajian akidahnya. Insyaallah kajian ini akan mendapat izin dari Allah sehingga berkelanjutan dan membuahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu segan-segan karena mencari ilmu itu tidak boleh ikut-ikutan kecuali dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah itu harus berdalil dan berargumentasi. Jadi kalau mengikuti perkataan orang lain, apakah ustadz atau imam atau nabi sekalipun dalam ajaran Islam yang diajarkan melalui Ahlul Bait alaihissalam, itu Islamnya belum lengkap, yakni dia masih dalam istilah ilmu kalam dikategorikan sebagai muslim, bukan mukmin yang sesungguhnya. Dia mukmin tapi mukmin yang muslim. Ada yang mukmin yang memang mukmin sesungguhnya, beriman secara sesungguhnya, yakni manakala telah berargumentasi. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Kurang lebih a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil a'rab amanna qul lam tu'minu bal qulu aslamna. Berkata sebagian orang pedesaan, ya Nabi Allah, kami telah beriman. Berkata sebagian orang desa bahwa mereka telah beriman. Katakan wahai Muhammad bahwa mereka belum beriman selama iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Tapi katakanlah bahwa mereka maksudnya adalah Islam, Muslim. Padahal dalam sejarah, dalam asbabun nuzul ayat ini, orang-orang desa itu nggak ada yang paksa untuk masuk Islam. Dia betul-betul menerima Nabi sebagai Nabi karena jujur, baik akhlaknya, segala macam. Maka ketika Nabi mengatakan Tuhan ada dan hanya satu, mereka mempercayai. Tapi yang dipercayai kata-kata Nabi. Artinya percaya kepada satu Tuhan lantaran percaya kepada Nabi yang mereka nilai sebagai orang yang jujur. Nah, ini dalam Al-Quran atau dalam istilah ilmu kalam baru diistilahkan sebagai Islam, bukan iman yang hakiki. Jadi mereka beriman, tapi secara hakikat baru Islam. Jadi baru menerima kata-kata Nabi. Tapi kalau memahami kata-kata Nabi, memahami Al-Quran dengan argumentasinya, yakni memahami argumentasinya, baik dengan akal atau dengan bimbingan Nabi atau guru atau Quran, tapi yang dipahami itu argumentasinya, maka itulah yang disebut dengan iman yang sesungguhnya. Oleh karena itu yang dikatakan iman masuk ke hati. Jadi bukan berarti orang desa yang mengatakan kami telah beriman itu belum masuk hati. Mereka dalam hatinya udah beriman, karena nggak ada yang paksa. Tapi tanda masuknya iman ke dalam hati, yakni manakala tidak mengikut, tidak taklid. Yakni dengan apa? Argumentasi, begitu. Oke. Oleh karena itu tidak boleh segan-segan. Nah, tapi harus menggunakan kecerdasan sesuai kemampuan, yakni harus berpikir, jangan hanya bertanya. Berpikir, coba dulu didiskusikan. Makanya saya wajibkan setiap kelompok harus ada diskusinya. Jadi setelah mendengar satu materi,
didiskusikan. Apa-apa yang belum dipaham atau apa-apa yang mau didebat atau secara halusnya didiskusikan, ditulis, dinotulenkan, kemudian dikirim ke saya, kemudian saya jawab insyaallah dengan lisan. Begitu. Enggak apa-apa insyaallah pertanyaannya dengan tulisan, saya berusaha untuk memahaminya. Oke, itu untuk anjuran untuk setakat atau seukuran. Untuk di sini ada 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama berbunyi, mungkinkah pengetahuan manusia yang terbatas dapat mengetahui tentang Tuhan yang tidak terbatas atau yang tak terbatas? Sebenarnya pertanyaan ini sudah menjawab isi pertanyaannya. Itu kalau berusaha menggunakan logika dan tenang, maka ketenangan renungan akan membimbing kita kepada insyaallah kepada kebenaran. Kan pertanyaannya begini, mungkinkah pengetahuan manusia yang terbatas dapat mengetahui tentang Tuhan yang tak terbatas? Di mana jawabannya? Di yang tak terbatas. Jadi Anda akan bertanya, mungkinkah? Jadi ringkasnya, mungkinkah yang terbatas memahami yang tak terbatas? Loh, Anda kok bertanya, mungkinkah yang terbatas, yakni akal terbatas, mengetahui yang tak terbatas? Saya mau bertanya kepada Anda sekarang. Kalau Anda tidak mengerti yang tak terbatas, mengapa Anda bisa bertanya? Kan Anda bertanya begini, yang terbatas, bisakah mengenali yang tak terbatas? Berarti Anda sudah mengenali yang tak terbatas. Paham akan makna tak terbatas. Makanya Anda bertanya kan? Mungkinkah yang terbatas memahami yang tak terbatas? Loh, Anda sendiri sudah paham sekarang. Makanya Anda bertanya. Gitu. Nah, jadi itu jawaban debatan kalau dalam istilah logika. Insyaallah nanti kalau jadi belajar logika, tapi nggak penting. Jadi logika itu memang penting, tapi kalau tidak memiliki waktu yang panjang, misalnya langsung aja kepada logika terapan. Tapi kalau belajar juga di samping pelajaran lain, itu juga bagus. Tapi kalau akidah atau misalnya fikih atau yang lain-lain belum bagus, ini yang harus didahulukan. Oke. Kembali kepada masalah bahwa tak terbatas itu dapat dipahami oleh akal. Makanya dapat ditanya, mungkinkah yang tak terbatas, yakni akal yang terbatas, mungkinkah akal yang terbatas mengenali yang tak terbatas? Nah, sekarang udah kenal. Kalau tidak kenal, Anda tidak mungkin bertanya. Jadi Anda sudah mengenal pahaman atau mafhum yang tak terbatas. Nah, hanya itu yang diwajibkan oleh akal, oleh Tuhan, Quran, akal untuk mengenali Tuhan. Yakni kewajiban akal yang datang dari Tuhan atau yang datang dari akal, artinya yang diketahui secara akliah, kewajibannya tentang mengenali Tuhan, bahwa apa? Mengenali bahwa Dia tidak terbatas. Itu yang terpenting. Tuhan tidak terbatas, karena ketika hal ini dipahami, maka banyak masalah-masalah yang rumit menjadi gampang. Misalnya, ada orang berkata Tuhan itu 3 atau 5, 10, terserah berapa deh, 2 misalnya. Nah, tapi kalau kita memahami tak terbatas, itu gampang menolaknya. Karena kalau ada 2 saja, jangankan 10, 2 saja, berarti masing-masing Tuhan berlainan. Ada Tuhan A, ada Tuhan B. Kalau berlainan, berarti Tuhan A bukan Tuhan B, Tuhan B bukan Tuhan A. Ketika ada pembukanan, jadi Tuhan A bukan B, B bukan A, berarti masing-masing terbatas. Jadi, kalau kita mengenali Tuhan tak terbatas, itu sudah banyak hal yang dapat bisa kita atasi. Adakah Tuhan bermula?
Jadi dulu nggak ada, kemudian ada, nggak mungkin. Karena Tuhan tak terbatas. Itu. Karena Tuhan tak terbatas. Karena kalau ada awalnya berarti terbatas. Ada akhirnya berarti terbatas. Nah, gitu. Kalau terbatas berarti sebelum awal nggak ada. Atau mungkin bertanya, kok bisa ada yang tak terbatas? Saya mau berkata Tuhan itu terbatas, semua terbatas. Umpamanya. Kita akan mengatakan tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau tidak ada yang tak terbatas, yakni semuanya terbatas, sak Tuhan-Tuhannya terbatas, berarti semuanya, sak Tuhan-Tuhannya juga, termasuk Tuhannya juga, memiliki awal. Karena terbatas kan, berarti memiliki awal dan akhir. Berarti semuanya, apa? Tidak ada sebelum awal. Jadi kalau semuanya memiliki awal dan akhir, berarti semuanya sebelum awal, sak Tuhan-Tuhannya sebelum awal nggak ada. Nah, kalau semuanya memiliki awal dan semuanya sebelum awal nggak ada, lalu dari mana keberadaan? Mungkinkah keberadaan ini bisa ada? Anggap yang terbatas ini bisa ada? Mungkinkah? Nggak mungkin. Siapa yang mau ngadain? Karena ketika memiliki awal dan sebelum awal tidak ada, berarti nggak ada yang bisa ngadain. Karena yang tak ada tak mungkin memberi. Yang tak punya tak mungkin memberi. Yang tak ada bagaimana mau ngadain? Jadi sendirinya. Bagaimana? Dari mana? Jadi dengan sendirinya. Nyanya kemana? Orang nggak ada. Kata gantinya kan harus ke pelaku. Nggak ada. Menjadi. Kata menjadi atau jadi kata kerja. Siapa pelakunya? Nggak ada. Jadi dengan sendirinya. Menjadi dengan sendirinya. Bagaimana bisa jadi dan menjadi? Orang ini kata kerja. Sementara kata kerja perlu pelaku. Nggak ada pelakunya karena semuanya nggak ada. Nah, jadi keberadaan terbatas ini merupakan bukti dari keberadaan yang tak terbatas. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pelajaran. Oke. Jadi kalau ada pertanyaan, mungkinkah akal yang terbatas mengenali Tuhan yang tak terbatas? Pertanyaan ini sudah merupakan jawaban. Ya, sangat mungkin. Oleh karena itu Anda bertanya. Maka itu Anda memahami tak terbatas. Sehingga Anda bertanya. Nah, tuntutan Tuhan dan tuntutan akal hanya sebatas itu saja. Yakni sebatas bahwa Tuhan tak terbatas. Tuhan tidak menyuruh memahami seluruhnya yang tak terbatas itu. Bagaimana yang terbatas dipahami yang tak terbatas? Bagaimana yang terbatas memahami yang tak terbatas? Yakni memahami hakikat. Bukan makna tak terbatas ya. Yakni memahami keseluruhan daripada yang tak terbatas itu. Nggak mungkin. Tapi memahami bahwa dia tak terbatas. Dengan tak terbatas memahami dia esa. Dengan tak terbatas memahami dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dengan tidak terbatas memahami bahwa dia adil. Dengan tidak terbatas akal dapat memahami bahwa dia bijaksana. Berilmu, tak pernah mengantuk, tak pernah bakhil, tak pernah kikir, dan seterusnya. Sifat-sifat mulia. Nah, itu bisa. Dan ini yang dituntut oleh agama dan akal. Gitu. Jadi Allah dan akal tidak menyuruh untuk memahami hakikat Tuhan. Hanya memahami beberapa identitasnya. Di antaranya tidak terbatas itu. Maha mulia, maha perkasa, tidak bakhil dan seterusnya, tapi dengan argumentasi. Sesuai dengan yang ada di kajian, di materi. Oke. Ini yang pertama. Pertanyaan kedua, tolong jelaskan kembali tentang sholat yang tidak boleh mengingat bacaan atau tulisan Al-Quran, tetapi harus ingat pada Tuhan. Saya agak lupa-lupa ingat apakah ada di materi ataukah hal ini ada di tempat lain. Tapi nggak apa-apa, saya akan jawab. Sholat itu kan menyembah Tuhan, ya gitu. Sholat menyembah Tuhan. Nah, karena sholat menyembah Tuhan, berarti yang diingat oleh akal ya Tuhan, ya gitu. Sebagian orang mengatakan karena Tuhan nggak boleh dipikir, karena Tuhan nggak boleh dipikirkan, maka sholat itu memikirkan makna bacaan katanya. Gitu. Makna yang dibaca. Akhirnya apa? Kalau kita mau pokrol-pokrolan, mau
diskusi dengan gurau-gurauan, kita katakan berarti kamu menyembah apa? Makna bacaan yang Anda baca. Kalau Quran berarti menyembah Al-Quran, menyembah makna Quran. Kalau tasbih, menyembah makna tasbih. Lagian makna tasbih itu apa? Allahu Akbar, Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Maha agung Tuhan dengan segala pujaan untuknya. Terus yang diingat apa? Alam semesta. Karena kan dikatakan tidak boleh mikir Tuhan, yang dipikir makhluk Tuhan. Nah, terus ketika mengatakan Allah Maha Besar, Allah Maha Agung dan tinggi, segala macam, yang diingat alam yang besar. Berarti menyembah alam besar. Gitu. Tidak menyembah yang lebih besar. Nah, itu sebagai bukti. Jadi sholat itu maksudnya sebagai bukti bahwa kita harus memikirkan Tuhan. Jadi ini sebenarnya dalil pendukung untuk mendebat atau berdiskusi dengan orang yang mengatakan bahwa tidak boleh memikirkan Tuhan. Nah, kalau tidak boleh memikirkan Tuhan, lalu ketika kita sholat memikirkan apa? Kalau memikirkan langit dan bumi, berarti kita menyembah langit bumi, ruku, sujud pada langit bumi. Karena yang dipikir langit bumi. Tidak mau berpikir Tuhan. Itu. Nah, ini sebagai dalil pendukung maksudnya. Jadi, sholat itu tanda bahwa kita tidak dilarang untuk berpikir tentang Tuhan. Bacaan sholat aja coba. Takbir ya Allahu Akbar. Allah lebih besar. Atau Maha Besar. Terserah nanti insya Allah akan ada pembahasan. Apa Allah lebih besar atau Maha Besar. Yang benar lebih besar. Yani lebih besar dari yang kamu tahu. Bukan lebih besar dari alam semesta. Sebab alam semesta ini makhluk Tuhan, akibat Tuhan. Bagaimana mungkin akibat bisa dibanding dengan sebab? Sekalipun dikatakan dia lebih kecil. Bagaimana mungkin kita dikatakan lebih pendek dari langit? Langit lebih tinggi dari kita. Sekalipun betul dia lebih tinggi, tapi nggak cocok perbandingannya. Kayak kita dipuji oleh istri kita, aduh mas, kamu lebih tampan dari monyet yang ada di kebun binatang atau di hutan. Sekalipun benar kita lebih tampan, tapi tersinggung, kita nggak cocok. Gitu. Jadi Tuhan lebih besar dari yang kamu pikir. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya, kalau kamu sholat harus berpikir Tuhan. Tapi ketahuilah wahai manusia, bahwa Tuhan lebih besar dari yang kamu tahu itu. Makanya Imam Muhammad, Bakirul Ilm, Imam Muhammad Al-Bakir, seingat saya mengatakan apa? Apapun yang kamu tahu tentang Tuhan, apapun yang kamu tahu tentang Tuhan, itu makhluk buatanmu. Patung buatanmu, yakni. Jadi patung ada dua. Patung batu atau kayu, atau patung yang ada dalam pikiran. Nah, seperti Tuhan begini, Tuhan memberi aku begini, Tuhan menolong aku di sana, Tuhan memberi hidayah aku ke sini, ke sono, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuhan dipahami oleh kita. Nah, itu memang harus kita paham dalam akal. Karena nggak ada jalan lain kecuali dengan cara itu. Tapi ketahuilah bahwa Allah akbar dari yang kita paham itu. Allah lebih besar dari itu. Kenapa kita katakan harus? Karena kalau kita tidak memikir Tuhan, memuji Tuhan dengan kemuliaan yang dapat dijangkau oleh akal kita atau pengalaman kita masing-masing, lalu kita mau menyembah apa? Lalu kita tidak merenungi Tuhan sama sekali. Zikrullah itu apa akhirnya? Mengingat Tuhan apa akhirnya? Zikrullah yakni zikrul langit, zikrul bumi. Mengingat langit bumi. Karena zikrullah ya zikrullah, mengingat Tuhan. Itu apa yang mau diingat? Ya kebaikannya. Kebaikan apa? Ya pasti terbatas. Maka itu Allah akbar dari yang kebaikan yang kita tahu ini. Keagungan yang kita tahu ini. Gitu. Oleh karena itu dalam sholat harus mengingat Tuhan. Tapi sadar terhadap yang dibaca. Persis kayak kita kalau disuruh maju oleh, mirip lah ya, bukan persis, mirip dengan kita waktu masih sekolah dulu, disuruh maju oleh bapak guru, toh, kemudian ditanya atau disuruh membaca hafalan atau disuruh membaca katakanlah cerita yang kita tulis yang merupakan PR umpamanya. Di situ ketika kita menyanyi atau ketika kita membaca tulisan kita, PR kita di depan, pikiran kita yang kepada guru. Nah, tapi kita sadar terhadap apa yang kita baca, begitu. Jadi kalau kita sholat, harus merasa di hadapan Tuhan.
Tapi bukan berarti Tuhan di hadapan kita sehingga tidak ada dalam kita. Gitu. Jadi walhasil kita harus merasa bahwa kita berhadapan dengan Tuhan. Allahu Akbar, kita meresapi makna Allah yang lebih besar itu dan seterusnya. Tapi sadar terhadap makna-makna yang kita baca seperti surah Fatihah, surah Tauhid dan lain-lain, dan tasbih-tasbih atau bacaan-bacaan lainnya, begitu. Yang ketiga, tolong jelaskan tentang ayat Al-Quran huwal awalu huwal akhiru. Yang ketiga ini ada dua pertanyaan pada hakikatnya. Berikutnya begini bunyi, kalau Tuhan itu gaibnya seperti apa, dan kalau Tuhan itu zahirnya seperti apa. Jadi ada AB pada pertanyaan 3. Untuk jawaban pertanyaan 3A, tadi sudah disinggung toh, Allah tidak terbatas. Jadi nggak ada awal, nggak ada akhir. Kalau Allah memiliki awal dan memiliki akhir, berarti sebelum awal Tuhan nggak ada, dan setelah akhir Tuhan bakal nggak ada. Kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena berarti nggak ada keberadaan. Nggak mungkin ada keberadaan. Kalau Tuhannya aja terbatas, berarti sebelum awal nggak ada. Kalau nggak ada, siapa yang ngadain? Nggak ada yang bisa ngadain. Mustahil ada. Karena semuanya nggak ada. Pelaku keberadaan tidak ada. Bagaimana mau melihat hasilnya, yakni keberadaan. Oleh karena itu Tuhan tidak terbatas. Jadi tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, ada kurang lebih dua makna dari awal, huwal awalu wal akhir. Allahu a'lam. Makna pertama, Allah awal dan Allah akhir. Awal dan akhir ini kan bertentangan, kontradiksi, nggak mungkin ketemu. Allah awal dan juga akhir. Ya awal ya awal. Awal bukan akhir, akhir bukan awal. Berarti bertentangan. Maksud kontradiksi. Maksudnya Allah bertemunya awal akhir. Yakni apa? Allah nggak punya awal dan nggak punya akhir. Ini huwal awalu wal akhiru. Yakni tidak punya awal dan akhir. Tapi makna yang lebih cocok kayaknya makna kedua. Yakni apa? Allah awal, yakni awal keberadaan. Bukan berawal. Ini awal keberadaan, kemudian makhluk, gitu. Tapi bukan berawal, bukan Tuhan berawal. Jadi Allah ada baru makhluk. Tapi bukan berarti Allah dulu gak ada kemudian ada baru makhluk, bukan begitu. Urutannya Allah ada kemudian makhluk. Jadi bahasa umumnya semua keberadaan dari Allah berawal. Nah itu Allah awal, jadi awal keberadaan. Allah akhir, akhir keberadaan. Yakni sebelum ada keberadaan Allah ada, setelah kiamat berakhir semua keberadaan Allah tetap ada. Atau misalnya keberadaan dari Allah dan keberadaan akan kembali kepada Allah. Huwal awwalu, ini awal keberadaan, huwal akhiru, akhir keberadaan. Atau huwal awwalu, dari Allah keberadaan, huwal akhiru, kepada Allah keberadaan berakhir. Yakni wa ilaihi raji'un. Pertanyaan 3B, kalau Tuhan itu gaib, gaibnya seperti apa? Kalau namanya gaib, nggak bisa diseperti-seperti. Non-materi itu nggak bisa diseperti. Yang bisa diseperti-seperti itu materi. Seperti apa bentuknya, warnanya, rasanya. Tapi kalau non-materi, nggak ada bentuk, nggak ada rasa, nggak ada warna, dan seterusnya, nggak bisa diseperti. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan Tuhan gaib, maksudnya banyak hal. Misalnya Tuhan non-materi. Gaib yakni tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, dengan mata kasar. Gaib yakni nggak bisa dilihat dengan mata kasar atau diraba dengan tangan kasar. Jadi dengan bendawi ini nggak bisa. Gaib yakni gaib dari materi. Jadi dibalik materi. Bukan dibalik berarti di sebelah sana. Jadi ada di dalam materi itu. Tapi dalam di sini bukan artian tempat. Makanya Imam Ali alaihissalam mengatakan Allah itu jauh, bukan berarti jarak. Allah dekat, bukan berarti sentuhan. Gitu. Insya Allah nanti akan lebih dipahami. Walhasil yang dimaksud dengan gaib adalah bukan bendawi dan tidak bisa disentuh dengan panca indera kita. Disentuhnya dengan apa? Akal. Itu.
Nah, tapi nanti ada pembahasan nantilah kalau sudah agak jauh di pembahasan irfan misalnya, kegaiban Tuhan itu bukan karena Tuhan jauh, bukan karena Tuhan tidak jelas, justru kegaiban Tuhan karena sangat dekatnya. Justru kegaiban Tuhan karena sangat jelasnya, sangat dekatnya. Contohnya kayak gajah, misalnya jarum di seberang lautan, terlihat, tapi gajah di pelopak mata nggak terlihat, umpamanya. Jadi kalau gajah ada di pelopak mata, bayangin pelopak mata kecil, gajah segede itu, nah nggak terlihat gajahnya. Tapi bukan karena dia jauh, karena saking dekatnya. Kayak matahari kalau kita lihat juga, misalnya kalau lama-lama kita lihat dia jadi hitam, bukan karena hitam, tapi karena jelasnya, karena putihnya, dan karena sempitnya pandangan kita. Jadi yang gaib itu kita, banyak ketiadaan. Tuhan tidak gaib, nampak jelas, sangat jelas, dan dekat, sangat dekat. Saking dekatnya, saking jelasnya, tidak bisa nampak bagi kita, tidak bisa kesentuh oleh kita yang banyak ketiadaan ini, banyak keterbatasan ini. Gitu. Pertanyaan keempat, tolong jelaskan tentang ayat yang menyebutkan dimanapun kamu menghadap, maka di situ ada wajah Tuhan. Ayatnya mengatakan kurang lebih, auzubillahi minasyaitonirrajim, aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kamu berpaling, menghadap, kamu akan melihat wajah Tuhan. Wajah Tuhan yakni apa? Yakni alam semesta ini. Yakni di balik alam semesta ini. Yakni apa? Kan kalau dalam bahasa sederhananya, alam ini terbatas. Berarti ada penciptanya yang tidak terbatas. Nah, dengan melihat alam yang terbatas ini dapat mengenali yang tidak terbatas. Jadi seakan-akan melihat wajah orang, mengenali identitas dirinya gitu. Sehingga alam ini disebut wajah. Nah, gitu. Jadi melihat alam, mengenali siapa? Pencipta alam. Gitu. Itu baru wajah. Tapi kalau dinikmati, melihat pemandangan, menikmati pemandangan, nah pemandangan di situ, dia ada kemandirian dalam pandangan kita. Jadi kita memandang pemandangan, melezati pemandangan, melezati makanan, melezati, meresapi segarnya air yang kita minum, umpamanya. Nah itu dalam pandangan kita ada kemandirian. Di situ dia tidak berfungsi sebagai wajah. Dia berfungsi sebagai alam saja. Pemandangan yang indah, makanan yang enak, dan seterusnya itu sebagai bagian dari alam semesta. Tapi kalau dengan melihat alam, langsung ingat Tuhan, penciptanya, nah alam itu jadi remang-remang jadinya. Pemandangan yang tadinya indah jadi remang. Jadi keindahan lain yang ada dalam jiwa dan akal kita, yaitu keindahan Tuhan. Di situ pemandangan berubah menjadi wajah Tuhan. Jadi sebenarnya kata Tuhan, kemana saja kamu berpaling, di situ ada wajah Tuhan. Jadi tergantung kamu bagaimana melihatnya. Gitu. Jadi semua ini wajah Tuhan. Nah itu. Jadi ketahuilah bahwa semuanya itu terbatas. Nah, karena terbatas sudah pasti harus ada yang ngadain. Yang ada itu yang tidak terbatas, itulah Tuhan gitu. Jadi jadikan jadikan yang terbatas itu sebagai wajah atau sebagai sesuatu yang dengannya dapat mengenal identitas Tuhan pencipta yang maha besar dan suci serta agung serta mulia. Oke, itu mengenai pertanyaan keempat. Ingat kalau ada yang belum kena atau belum pas atau dirasa ingin didiskusikan kasarnya mau didebat atau ditanyakan lagi juga tidak ada masalah. Pertanyaan kelima, apa hakikat akal itu sehingga ia dapat digunakan sebagai alat untuk mencari mengenal Tuhan? Insya Allah nanti kalau kita belajar filsafat, umpamanya suatu saat kita akan membahas akal ini lebih jauh lagi. Dalam istilah filsafat, akal itu ada dua istilah. Satu, dalam istilah agama disebut malaikat, malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada dua, malaikat tinggi, malaikat biasa. Malaikat tinggi dalam istilah filsafat disebut akal. Nah insya Allah nanti kita akan bahas pada tempatnya. Akal itu ada yang mengatakan 10,
Ini dari Nur Muhammad, ini akal 1 juga disebut Nur Muhammad, sampai ke akal yang 10. Tapi kebanyakan filosof mengatakan tidak bisa diketahui jumlahnya. Jadi dimulai dari Nur Muhammad, jadi akal 1, makhluk pertama, sampai akal yang Allah sendiri yang tahu. Baru dari akal yang terakhir itu, akal tinggi yang terakhir, atau malaikat tinggi yang terakhir, tercipta apa? Yang disebut malaikat biasa. Gitu. Malaikat pemberi rezeki, peniup sangkakala, penyebut nyawa, pemberi nyawa, peniup nyawa, malaikat Jibril, penjaga Quran, dan seterusnya. Nah, malaikat-malaikat ini tidak disebut akal dalam filsafat, tapi disebut umumnya disebut makhluk barzah, makhluk misal, makhluk ide, dan lain-lain gitu. Baru setelah itu ada makhluk yang ketiga yang paling rendah derajatnya, bukan derajat akhlak ya, derajat keberadaannya yang terakhir yaitu apa? Makhluk materi. Jadi ada 3 makhluk dalam filsafat dikenal. Yang pertama makhluk akal, yakni yang dikenal dalam agama malaikat tinggi. Kemudian makhluk barzah, bukan barzah antara mati dan kiamat ya. Istilahnya mirip dan hakikatnya memang agak mirip, tapi ada keberlainannya. Oke, makhluk barzah, ini barzah ini antara akal dan materi, antara malaikat yang sangat tinggi itu dengan alam materi. Barzah itu antara. Barzah jadi antara. Makhluk antara yakni apa? Malaikat biasa. Antara akal yang sangat tinggi, malaikat yang sangat tinggi dengan alam materi itu. Kemudian yang ketiga, makhluk materi, yakni kita ini. Kita atau bumi, pohon, dan seterusnya. Itu akal dalam istilah yang pertama. Sedangkan yang ditanyakan, ini akal yang kedua. Ini akal yang ada pada kita. Akal ya ini boleh dikata pikiran, udah gitu aja. Nah, kalau ingin detailnya, sebenarnya manusia ini memiliki susunan seperti tadi itu. Susunan alam yang besar tadi itu. Makhluk akal, makhluk barzah, kemudian makhluk materi. Manusia juga memiliki 3 susunan itu. Tapi manusia sempurna. Manusia yang umumnya memiliki 2. Materi, ini badan ini, jasadi. Kemudian yang kedua, akli. Yang kedua barzahi, Kedua barzahi ide atau pikiran atau ilmu kita ini. Yang ketiga, insan kamil. Memiliki yang ketiga, yakni akli. Nah, sekarang apa bedanya antara akal, materi, barzakhi, dan akli? Kalau yang ada pada alam besar ya, kita ini manusia alam kecil. Yang ada pada alam besar dulu deh. Alam besar, materi, ini apa? Memiliki dimensi 3 atau 4 dimensi. Panjang, lebar, tebal, dan waktu. Ruang waktu lah, katakanlah. Ruang ini panjang kali lebar kali tebal. Panjang kali lebar kali tebal. Kali tinggi. Dan waktu. Nah, karena dia selalu berproses. Oke. Nah, materi apa? Ruang dan waktu. Ini memiliki ruang dan waktu. Kalau barzakhi, itu tidak memiliki ruang dan waktu. Kalau materi memiliki ruang dan waktu dan sifat-sifat lainnya seperti warna-warni, manis, warna-warni dan seterusnya, panas, dingin. Kalau barzakhi, ruang waktunya nggak ada, tapi panas dinginnya ada. Nah, oleh karena itu, semua spesies yang ada di muka bumi, yang ada di materi itu berasal dari barzakhi itu. Jadi kalau dalam bahasa agama misalnya malaikat pembuat susu, pembuat madu katakanlah, nah, itu sebenarnya malaikat pembuat madu itu hakikat manis madu ya, tapi tidak memiliki ruang waktu. Madu yang ada di bumi memiliki ruang dan waktu. Kemudian jadi materi memiliki ruang waktu dan sifat-sifat lainnya dari materi. Kalau barzakhi tidak memiliki ruang waktu, tapi memiliki sifat-sifat lainnya dari materi, manis, pahit, kuning, merah. Persis kayak orang bermimpi, melihat misalnya madu, melihat air. Persis seperti itu. Ada warnanya, bentuknya, dan segala macam. Dalam arti bentuk, bukan ruang waktu ya. Jadi ada sifatnya, minum madu terasa manis, dan seterusnya dalam mimpi.
Tapi bendanya tidak ada, ruang waktunya tidak ada. Itu disebut malaikat biasa. Ada di atasnya lagi malaikat tinggi, disebut akli. Nah, kalau akli ini bukan hanya tidak memiliki ruang dan waktu, tapi juga tidak memiliki rasa dan lain-lain daripada sifat materi. Tidak memiliki bukan berarti nggak sempurna, jauh justru lebih sempurna. Kalau memiliki ruang waktu, berarti kan dia terpenjara dengan ruang waktu. Di luar itu dia nggak bisa. Gitu. Bukan kalau dikatakan barzah tidak memiliki ruang waktu berarti dia lebih miskin dari materi. Dia justru tidak terikat dengan ruang dan waktu. Jadi di luar ruang waktu dia bisa selesa, bisa leluasa. Akli juga begitu. Kalau dikatakan tidak memiliki ruang waktu dan rasa, nah, bukan berarti dia lebih miskin, dia justru lebih kaya. Karena tidak terikat dengan ruang waktu dan rasa atau bentuk dan lain-lainnya. Jadi, kalau alam materi jelas, ruang waktu dan ada bentuk-bentuk, rasa dan lain-lain. Kalau barzahi kayak mimpi itu. Kalau akli, nah, itu tidak ada semuanya, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dibayangin juga. Jadi kalau kita katakanlah membahas manusia ada badannya. Di alam materi ada kepala, kaki, tangan, berlain-lain bentuk. Nah gitu. Ruangnya juga lain. Kalau di barzahi, manusia memiliki kepala, tangan, dan seterusnya, tapi ruangnya sama. Karena dia tidak bervolume. Waktunya juga sama, karena tidak beruang. Gitu. Nah, tapi bentuknya lain. Jadi kepala, tangan. Tapi kalau di akli, manusia yang ada di akli, katakanlah yang di ilmu, manusia yang ada di ilmu, makhluk malaikat yang tinggi itu manusia memiliki tangan, kepala, kaki dan seterusnya, tapi tidak dalam bentuk yang lain berlainan. Apalagi dalam waktu yang berlainan, tidak sama sekali. Dalam bentuk yang berlainan, dalam rasa yang berlainan, dalam itu nggak ada. Jadi di sana nggak ada unsur-unsur lagi, apalagi di sisi Tuhan. Sebab kalau Tuhan berunsur ilmunya, berarti banyak ilmu Tuhan, bukan tidak terbatas, banyak. Kalau banyak, berarti satu sama lain berbeda. Kalau satu sama lain berbeda, berarti masing-masing terbatas. Kalau masing-masing terbatas, berarti ilmu Tuhan kumpulan terbatas, kumpulan keterbatasan. Kumpulan keterbatasan sekalipun sangat banyak, tetap hasilnya terbatas. Kumpulan keterbatasan sama dengan keterbatasan, tapi luas, tapi terbatas. Kalau terbatas berarti ada awal, ada akhir. Kalau ilmu Tuhan terbatas berarti ada awal. Kalau ada awal berarti sebelum awal Tuhan nggak tahu. Kalau sebelum awal Tuhan nggak tahu, dari mana ilmu Tuhan? Sebab yang tak punya tak mungkin memberi. Gitu. Jadi ilmu Tuhan tak terbatas. Ketika tak terbatas, yakni tidak ada warna-warni, tidak ada bentuk-bentuk, tidak ada keberlainan. Gitu. Ini akan dibahas dalam bab yang lain insyaallah di kemudian hari. Jadi Tuhan bisa membedakan putih dan hitam, tapi tidak seperti putih dan hitam yang kita ketahui ini. Gitu. Jadi justru ilmu Tuhan semakin tidak terikat dan tidak terbatas. Oke, itu berkenaan dengan tiga alam tadi. Materi, barzahi, dan akli. Manusia juga begitu. Nah, manusia memiliki badan, materi. Ilmunya memiliki apa? Memiliki barzahi. Jadi ilmu manusia umumnya barzahi. Kapan manusia bisa memiliki ilmu akli? Nah, sebenarnya ilmu akli ini dimiliki oleh insan kamil. Jadi manakala orang sudah tidak berbuat maksiat, tidak berbuat makruh, tidak juga menyukai mubah, tidak juga menyukai hal-hal apapun, surga, karamat, mukjizat, apa segala macam, tidak ada yang disuka kecuali Allah. Yani dalam istilah lain, fana. Ketika fana, baru dia tidak ada warna-warni dalam dirinya. Baru dia sebenarnya akalnya mencapai akal yang sungguhnya. Tapi akal yang umumnya yang kita miliki, ini masih di bawah akal itu. Oleh karena itu kita nggak bisa bayangin manusia yang memiliki tangan, kepala, dan kaki, tapi tidak berlainan bentuknya, nggak bisa kan? Selalu kalau kita bayangin manusia, selalu ada tangan, kaki, dan seterusnya. Karena kita mesti berbuat maksiat, atau kalau tidak berbuat maksiat masih berbuat makruh, atau kalau tidak berbuat maksiat dan makruh masih menyukai yang mubah, atau kalau tidak menyukai yang mubah kita mesti menyukai surga, dan seterusnya dan seterusnya. Dia tidak murni hanya Allah.
Oleh karena itu, akal yang kita miliki sebenarnya akal majazi, bukan akal hakiki, gitu. Nah, kalau yang ditanya apa hakikat akal? Jadi akal itu sebagaimana tadi ada akal yang ada pada 3 alam, alam besar. Ada lagi akal yang ada pada salah satu 3 alam kecil. Jadi akal ada pada salah satu alam besar, akal ada pada salah satu alam kecil, tapi alam kecilnya ini harus manusia yang kamil, manusia sempurna. Kalau akal yang ada pada alam kecil, tapi bukan manusia sempurna atau bukan insan kamil, itu akalnya sebenarnya akal majazi. Nah, tapi ingat bahwa akal majazi ini juga bisa digunakan untuk mengenal Tuhan, gitu. Dengan dalil-dalil akliyah juga. Seperti tadi itu, kalau kita melihat semua ini terbatas. Kalau tidak ada yang nggak terbatas, nggak mungkin yang terbatas ini bisa ada. Nah, dengan dalil-dalil yang sudah disampaikan tadi. Gitu. Jadi akal yang umumnya yang dipakai untuk mengenal Tuhan oleh manusia, akal yang umumnya dipakai untuk mengenal Tuhan adalah, yang dalam istilah ini umumnya yang dimaksudkan adalah akal yang ada pada manusia atau alam kecil yang bukan insan sempurna, yaitu yang sebenarnya hakikatnya akal majazi, bukan akal sesungguhnya. Gitu. Tentu saja akal sesungguhnya sangat lebih bisa. Gitu. Jadi aulia, anbiya, insan kamil itu sangat lebih mampu untuk mengenal Tuhan. Gitu. Yang keenam, kenapa harus ada bermacam-macam syiah, dan syiah mana yang paling benar dan sesuai dengan Al-Quran? Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan mengapa ada aliran-aliran dalam Islam, mana yang lebih Islam, nah gitu. Syiah ini sebenarnya sebagai pengenal, jadi sebagai KTP, gitu aja. Sebenarnya semua mengatakan Islam. Sunni, Syiah, Sunni yang mazhab apa, yang tidak bermazhab juga mengatakan Sunni, dan seterusnya. Syiah juga begitu, Islam. Jadi Sunni mengatakan Islam, Syiah juga mengatakan Islam. Tapi supaya tidak rancu, Islam yang mana? Nah, Islam ajaran siapa? Menurut ajaran dan kriteria siapa? Nah, semua mengaku Islam. Akhirnya dikasih identitas. Ada Islam Sunni, ada Islam Syiah, ada Islam yang tidak Sunni dan tidak Syiah, yakni yang anti mazhab. Misalnya, gitu. Nah, Sunni juga pecah-pecah lagi, Syahbali, Hanafi, Syafi'i, Maliki. Kalau akidahnya Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kalau Syiah, nah kebetulan kalau Sunni yang pecah menjadi Hambali, Syafi'i, Maliki itu memang dibuat bahwa itu Sunni. Akidahnya Asy'ariyah atau Mu'tazilah boleh pilih. Lain-lain loh itu. Nah, kan sering kan orang mengatakan kita tidak bisa bersatu katanya. Orang Sunni tidak bisa bersatu dengan Syiah karena bukan hanya beda fikih, beda akidah. Wah, di Sunni juga beda akidah. Asy'ari dengan Mu'tazilah sama-sama Sunni, beda akidah. Di Indonesia bukan hanya Sunni yang ada. Seperti Muhammadiyah tidak bisa dimasukkan Sunni. Makanya ada orang Syiah berdialog dengan orang Sunni. Itu keliru sebenarnya. Saya melihat di acara rekaman video, ada orang mengatasnamakan wakil Syiah bertemu dengan orang yang mengatasnamakan wakil Sunni. Itu kurang tepat. Karena yang saya lihat yang Sunni itu bukan orang Sunni. Dia tidak bermazhab. Dia anti mazhab. Nah gitu. Nabhan Hussein itu bukan orang yang bermazhab Sunni. Sunni itu mazhabnya jelas. Kalau fikirnya Maliki, Hambali, Syafi'i atau Hanafi, akidahnya Asy'ari atau Mu'tazili. Dia nggak masuk itu. Dia yang anti mazhab. Dia tidak bisa dibilang Sunni. Gitu. Kecuali kalau mau pakai istilah sendiri. Kita kan nggak mau pakai istilah sendiri. Istilah yang sudah ada. Nggak bisa Ahmad dibilang Siti, Siti dibilang Ahmad. Saya mau berdialog sama Siti, tapi yang diajak ngomong Ahmad. Laki sama perempuan lain, perempuan sama laki lain, Siti Ahmad lain. Gitu. Jadi dialog Syiah Sunnah itu kurang tepat menurut saya.
Oke. Kembali kepada masalah yang ditanya. Nah, kalau Sunni, selain yang anti mazhab ini ya, banyak di Indonesia, berjuta, puluhan juta yang tidak bermazhab, anti pada mazhab. Mazhab itu dibilang bid'ah. Islam ya Islam, tidak ada mazhab. Gitu. Bid'ah. Jadi Sunni itu bid'ah. Menurut anti mazhab yang diikuti oleh puluhan juta di Indonesia. Cari sendiri. Saya nggak mau nyebut. Cari gampang itu. Mungkin Anda juga, para pendengar juga anti mazhab. Nah, Sunni itu nama mazhab. Nih, bukan nama golongan selain Syiah. Sunni nama mazhab, salah satu ajaran yang mengajarkan Islam begini. Nah, itu. Bergaya dengan suatu gaya, nah itu disebut Sunni. Dengan gaya yang lain disebut Syiah. Dengan gaya yang lain tidak disebut dengan anti mazhab. Gitu. Yang tidak bermazhab, yang anti kepada mazhab, yang mazhab dianggap bid'ah, yang diikuti oleh puluhan juta di Indonesia juga, nah itu juga bermacam-macam. Ada yang Salafilah, ada yang Fulanah, Muhammadiyah misalnya, dan seterusnya. Akhirnya jadi nyebut nih. Umpamanya kayak begitu. Nah, jadi ada yang Salafi, ada yang anti mazhab, ada yang apalagi Hizbut Tahrir, segala macam, sudahlah, macam-macam. Itu yang anti mazhab. Gitu. Oke. Kembali kepada masalah. Nah, tapi kalau di Syiah, itu kebetulan hanya namanya yang beda. Gitu. Kebetulan namanya yang sama, sorry. Jadi kalau Sunni, itu memang nama dan peristilahannya diinginkan sama, kemudian bercabang. Jadi Sunni bercabang menjadi 4 mazhabnya, fikihnya, 2 akidahnya. Kalau di Syiah enggak. Syiah yang ada ini, yang banyak ini, yang dikenal berlainan, itu kebetulan hanya sama dalam Syiah. Karena Syiah itu artinya apa? Mengikut. Jadi ada yang mengikut Zaid, disebut Syiah Zaidiyah. Ada yang mengikut Ismaili, atau 7 imam, disebut Syiah 7 imam, atau Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah pengikut maksudnya. Ada yang Syiah 12 imam. Nah, ini yang disebut Syiah Isna Asyariyah. Nah, yang terakhir ini yang diikuti banyak di dunia, termasuk di Iran mayoritas, di Irak juga mayoritas, kemudian banyak diikuti juga di Pakistan, di India, dan di berbagai negeri di seluruh dunia ini. Di Saudi juga jutaan. Jadi sudah kuno ini mazhab paling, justru mazhab yang paling kuno. Sebelum Syiah, sebelum Sunnah sudah ada Syiah. Gitu. Sebelum Sunnah sudah ada Syiah. Sunnah sebagai istilah ya, ahli Sunnah. Tapi kalau sebagai makna, Syiah itu ya Sunnah itu. Jadi sebenarnya ahli Sunnah wal Jamaah ya Syiah itu. Gitu. Kenapa begitu? Awalan, bedanya antara Syiah dan Sunnah jelas. Satu perbedaannya nampak pada khalifah setelah Nabi. Orang Syiah mengatakan Imam Ali sampai ke Imam Mahdi alaihissalam. Orang Sunni Abu Bakar, Umar, Utsman, Imam Ali. Nah, kan gitu toh. Nah, orang Syiah mengatakan Imam Ali sampai ke Imam Mahdi, orang Sunni Abu Bakar. Nah, sekarang kita tanya, mereka itu mengambil dari mana? Masing-masing ini. Syiah mengambil dari Quran hadis. Ada di Sunni, ada di tafsir Sunni, ada di hadis Sunni. Sebagian orang Sunni mendaifkan hadis itu. Ada walhasil, tapi ada. Menurut dia daif. Kriteria daifnya nggak jelas. Kriteria lemahnya. Ya, berarti bisa dikatakan ahli sunnah. Karena sunnah ya ini apa? Mengikut Quran hadis. Sunnatullah, sunnatun Nabi. Ada di Quran, ada di hadis. Di Quran, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ta'ala kepada Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kamu. Innama walikumullah. Kurang lebih war Rasul. Walladzina amanu. Alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya yang menjadi wali kamu, menguasai kamu, yang kamu harus taati, menjadi tuan kamu adalah Allah, Rasul, dan orang mukmin yang melakukan sholat, membayar zakat ketika ruku. Itu Imam Ali. Oh, banyak, seambrek. Ayat-ayat, seambrek juga. Seambrek yang sebanyak-banyaknya hadis di Sunni. Di hadis-hadis Sunni ini. Yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah adalah Ali.
hadis Ghadirhum, hadis di Muslim yang mengatakan di Ghadirhum, di Muslim dikatakan apa? Setelah ini kutinggalkan dua perkara, Quran dan keluargaku. Malah di hadis-hadis lain jelas diangkat tangan Imam Ali, setelah aku Ali, dan seterusnya sampai 120.000 orang berbaiat di panas terik matahari, dan seterusnya nanti insyaallah dalam pembahasan imamah. Nah, berarti ada sunnahnya ikut Quran hadis. Tapi saudara-saudara kita ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Abu Bakar setelah Rasulullah, nggak ada hadisnya. Satu pun nggak ada. Jangankan hadis di Syiah, hadis di Sunni nggak ada. Berarti yang ahli sunnah sebenarnya Syiah. Jamaah juga begitu, ahli sunnah wal jamaah. Jamaah apa? Jamaah itu lain dengan kumpul-kumpul. Jamaah yakni ada imam, ada makmum. Sholat biar bareng-bareng, rukuk bareng, sujud bareng di masjid. Tapi nggak ada imamnya di depan, itu bukan dikatakan sholat berjamaah. Sholat bareng-bareng, nggak berjamaah. Kalau berkerumun dalam satu lapangan, tapi nggak ada imamnya di situ, nggak ada pemimpinnya, itu bukan berjamaah. Lagi berkumpul, berbareng. Jamaah harus ada imam atau ada makmum. Nah, di Syiah, kaidahnya apa? Setelah kenabian harus ada imam. Yang suci, yang maksum, dan seterusnya. Sesuai dengan pelajaran yang sudah ada dalam insyaallah CD yang akan didengar di kemudian hari. Gitu. Tapi di saudara-saudara ahli sunnah, nggak ada imam. Imam maksum nggak ada, imam suci nggak ada. Kalau ada khalifah itu pun hanya 3. Atau ditambah Bani Umayyah, Bani Abbas. Udah sekarang udah nggak ada. Makanya Hizbut Tahrir teriak-teriak pemerintahan khilafah. Khilafah dari mana? Dia katakan pemerintahan khilafah. Mana ayatnya, mana hadisnya yang menyuruh pemerintahan khilafah? Yang kedua, mana ayatnya, mana hadisnya yang menyuruh satu orang tertentu yang nanti mau dijadikan khilafah? Mana ayat hadisnya? Jangan hanya beristilah dengan bahasa Arab. Pemerintahan khilafah. Yang satu jadi khalifah, yang dibantu oleh wazir-wazir. Nah, wazir itu menteri. Sama dengan raja, kemudian dibantu menteri. Di mana dalilnya itu? Saya pernah di panel di Makassar membicarakan pemerintahan Islam. Ada yang salah satu panelisnya disuruh diminta bicara mengenai misalnya Saudi. Saya disuruh bicara atau diminta bicara mengenai Iran. Dan seterusnya. Saya bilang, Islam itu, pemerintahan Islam bukan hanya potong tangan bagi pencuri, dicambuknya penzina, dan seterusnya. Bukan hanya itu hukum Islam. Hukum Islam termasuk pemerintahannya. Siapa yang menyuruh membuat pemerintahan seperti itu? Dan siapa yang menyuruh orang itu duduk di situ menjadi khalifah? Itu juga harus ada dasar Quran dan hadisnya. Jangan hanya potong tangan bagi pencuri, cambuk bagi penzina atau pemabuk. Itu mah bagian kecil. Itu juga hukum Islam, tapi bagian kecilnya. Bagian pokoknya adalah dasar pemerintahannya itu. Mana Quran hadisnya? Gitu. Nah, kalau di Syiah ada jelas Quran hadisnya. Misalnya zaman Nabi harus ikut Nabi, setelah Nabi harus ikut Imam Maksum. Kalau Imam Maksum berhalangan, harus ikut ulama-ulama penerus Imam Maksum itu. Yang disebut maroji atau marja atau ayatullah dan seterusnya. Nah, nanti kalau banyak ayatullahnya dipilih yang terbagus. Itu semua ada aturannya. Aturan hadis dan Qur'annya. Gitu. Tapi kalau di saudara-saudara ahli sunnah nggak jelas, nggak ada. Siapa yang mau didakwa, orangnya mana, melalui ayat apa, orang itu mau ditunjuk ayatnya mana, hadisnya mana, nggak ada. Jadi tidak bisa dia secara hakikat disebut ahli sunnah. Tidak bisa juga secara hakikat disebut wal jamaah. Jadi pada hakikatnya yang secara maknawi, secara hakiki ahli sunnah wal jamaah yakni Syiah itu. Karena prinsip-prinsipnya mengikut Quran hadis, termasuk prinsip khilafahnya, imamahnya yakni kemudian dia selalu harus ada imam sampai sekarang Imam Mahdi. Ada makmum, jadi bisa disebut al jamaah. Nah, dan ini yang dimaksudkan Nabi. Jadi kalaulah hadis itu sahih yang mengatakan umatku akan pecah menjadi 70 sekian firqah, semuanya masuk neraka kecuali ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu bukan nama yang dimaksud Nabi.
tapi makna. Makanya ketika sahabat-sahabat berperang satu sama lain, nggak ada yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, nggak ada. Karena yang dimaksud Nabi, yang dimengerti oleh para sahabat, jelas bahwa yang dimaksud Nabi adalah makna, bukan peristilahan nama. Misalnya Nabi mau mengatakan begini, yang selamat dari manusia ini hamba Allah, yakni Abdullah yang menghambakan diri pada Allah. Yang selamat nanti di akhirat, abdi Allah. Abdi Allah. Lalu rame-rame kita menamakan anak kita abdi Allah. Kan bukan begitu. Abdi Allah bin Hasan, abdi Allah bin Ahmad, abdi Allah bin Fulan. Nah, abdi Allah itu bukan yang dimaksud oleh hadis itu. Yang dimaksudkan oleh Nabi, seandainya ada hadis begini, bahwa semua celaka kecuali abdi Allah. Nah, abdi Allah itu yakni yang mengabdi, bukan nama orang yang namanya abdi Allah. Begitu juga dengan firqah-firqah ini. Semua firqah masuk neraka kecuali Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya bukan yang beratas nama Ahlussunnah wal Jamaah sehingga rame-rame orang Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga orang yang anti mazhab juga bilang Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu. Yang dimaksudkan Nabi yakni yang mengikuti sunnatullah dan sunnatun Nabi dan berjamaah. Jadi ada imam dan makmum. Gitu. Nah, kembali kepada masalah yang ditanyakan, mengapa bermacam-macam Syiah? Jelas Syiah itu pengikut. Nih. Jawabannya jadi apa? Kesamaan nama, pengikut fulan, pengikut fulan, pengikut fulan. Jadi nggak berpecah dari Syiahnya. Gitu. Yang kedua, Syiah mana yang paling benar dengan Quran? Yang sesuai dengan Quran hadis. Yang sesuai dengan Quran hadis itulah yang paling benar. Yang mana? Yang 12 imam. Karena sesuai dengan insya Allah pembahasan yang akan didengar nanti di pembahasan imamah, dalil-dalilnya jangankan di Syiah, di hadis-hadis Syiah, di hadis-hadis Sunni juga seambrek banyak sekali yang mengatakan apa? Pemimpin setelah aku, imam setelah aku, amir setelah aku, 12 imam. Biar di Bukhari, biar di Muslim itu juga ada. Di Bukhari Muslim dikatakan pemimpin atau amir setelah aku 12 imam. Semuanya dari Quraisy. Nah itu. Oh, di hadis-hadis yang lain banyak yang menyebut nama sekalipun. Seperti di Nabiul Mawaddah. Disebut yang pertama Ali, yang kedua Hasan, yang ketiga Husain, yang keempat Ali. Padahal sebagian besar belum lahir. Dari Ali ke atas, yakni Ali bin Husain ke atas, belum ada yang lahir. Tapi udah disebut sama Nabi. Begitu. Karena diberitahu oleh Allah. Karena imam harus ditunjuk Allah. Imam harus maksum. Maksum yakni tidak boleh salah dalam memahami agama, dalam mengajarkan agama, dalam mengamalkan agama. Nggak boleh salah. Persis kayak Nabi itu. Nggak boleh salah. Nabi sudah tentu lebih afdal karena gurunya. Karena Nabi, utusan Allah. Tapi penggantinya juga harus memiliki kesucian seperti Nabi. Sebab kalau tidak suci, Shiratal Mustaqim habis sudah. Jadi Nabi meninggal, Shiratal Mustaqim habis. Menjadi Shiratul Bengkok. Kenapa? Karena yang memahami Islam setelah Nabi udah nggak 100% lagi. Udah salah-salah lagi sebagiannya. Jadi udah pada bengkok siratnya. Berarti kalau Shiratul Mustaqim udah nggak ada karena Nabi wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam, umpamanya, berarti apa? Shiratul Mustaqim udah nggak ada. Yang ada Shiratul Bengkok. Sirat yang bengkok. Jalan yang bengkok. Nah, kalau yang ada hanya jalan yang bengkok, sia-sia Tuhan menyuruh kita membaca ihdinas shiratal mustaqim dalam salat. Allah menyuruh kita, mintalah kepadaku, misalnya, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Tapi Allah menyuruh kita loh itu. Meminta seperti itu Allah yang menyuruh. Tapi enggak ada. Berarti Allah kejam. Allah menyuruh kita meminta jalan lurus, sementara Allah tahu jalan lurus enggak ada. Kemana? Ke kubur bersama Nabi. Karena yang memahami Islam 100%, yang maksum 100% hanya Nabi. Maksum ilmu, maksum amal, hanya Nabi. Selainnya nggak maksum. Ilmunya nggak maksum, amalnya nggak maksum. Berarti apa? Surat yang ada, Islam yang ada pada bengkok semua. Ya, mau minta Shiratal Mustaqim, di mana Shiratal Mustaqimnya orang sudah nggak ada. Berarti Allah sia-sia. Nauzubillah. Maha suci Allah dari bersia-sia. Jadi ketika Allah menyuruh kita minta Shiratal Mustaqim masih ada. Nah itu. Jadi sampai sekian dahulu jawaban ini, mudah-mudahan dapat menambah kecerahan. Dan ingat, kita boleh berbeda pendapat, tidak ada masalah. Urusan di akhirat tanggung sendiri-sendiri. Yang jelas harus dengan lapang dada,
Tidak boleh emosi, menyalahkan. Tidak boleh emosi, disalahkan. Jadi menyalahkan dan disalahkan nggak boleh emosi. Karena apa? Salah benar menurut kita. Menurut Tuhan nggak tahu. Nanti kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Kan gitu. Salah menurut aku, benar menurut aku. Yang menyalahkan aku juga benar menurut dia. Aku salah kata dia, bukan kata Tuhan, bukan benar kata Tuhan. Itu lihat nanti. Makanya tanggung jawab kita adalah argumentasi. Beradu argumentasi, keputusannya sendiri-sendiri. Dalam kerja-kerja sosial dan lain-lain seperti Syiah dan seterusnya, kita harus bersatu. Tidak ada Syiah Sunni. Jadi kalau mau nolong orang, tanya dulu, kamu macammu apa, agamamu apa. Sebagai manusia diwajibkan oleh Allah untuk saling menolong, biar selain agama. Apalagi sama agama cuma lain mazhab, lain ajaran, lain pandangan, nggak ada masalah. Seambrek orang lain pandangan. Dalam satu keluarga 10 pandangannya 20 kadang-kadang. Satu orang mempunyai pandangan 20 tentang Tuhan, tentang macam-macam. Apa suruh berantem itu? Ya enggak dong. Jadi enggak ada paksaan. La ikraha fiddin, apalagi dalam mazhab, apalagi dalam pandangan. La ikraha juga. Gitu. Jadi dalam kerja-kerja sosial, dakwah sesuai dengan yang diyakini masing-masing itu, kalau ada kepahaman, kebersamaan, itu justru lebih akan menambah kemajuan, begitu, menambah kecerdasan dan seterusnya. Dan itu merupakan kewajiban agama, begitu juga kewajiban yang sangat mudah dapat diketahui oleh akal kita. Semoga perjumpaan atau jawaban pertama kali ini menambah wawasan bagi kita masing-masing dan menambah ketakwaan kita. Jadi mencari ilmu untuk diamalkan, untuk dijadikan dasar bagi amalan kita dan konsekuensi terhadap apa yang kita ketahui. Semoga semua ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kesalahannya mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan ditutup kesalahan itu sehingga kita tidak mengerti misalnya, sehingga kita tidak sesat karenanya. Kemudian semoga juga kalau ada kesalahannya diganti dengan yang benar. Amin ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.